Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Rambo First Blood Part 2, menceritakan tentang misi pembebasan Sandra atau tawanan perang di Vietnam. Oke, daripada kelamaan ngebudah di awal, langsung saja ke alur ceritanya, dan ini dia Rambo First Blood Part 2. Selamat menonton dan selamat menikmati. Berlatar di sebuah penjara di Amerika Serikat, kita akan diperlihatkan dengan para napi yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan menghancurkan batu. Dan di antara tahanan itu ada jagoan kita semua, yaitu si John Rambo yang sedang menjalani masa tahanan di sana karena telah menghancurkan satu kota di film sebelumnya. Tak lama kemudian, si John pun dipanggil oleh salah satu penjaga dan mengantarkannya kepada seseorang yang sudah menunggunya di luar. Dan seseorang itu adalah Kolonel Trautman. Dalam pertemuan itu, si kolonel meminta maaf kepada si John karena baru bisa menjenguknya sekarang. Setelah berbasa-basi, si kolonel pun to the point dengan menyatakan bahwa ada sebuah misi untuknya, yaitu membebaskan tawanan perang di Vietnam. Pada awalnya, si John sempat ragu, namun si kolonel berhasil meyakinkannya dengan mengatakan kalau misi ini berhasil, maka si John akan dibebaskan dari penjara. Setelah mendengar hal itu, dan karena menurut si John misi ini sangat mulia, ia pun menyetujuinya. Setelah percakapannya selesai, si kolonel pun langsung pergi dari sana untuk segera mengurus berkas pembebasan si John. Singkat cerita, si John yang sekarang sudah sampai di markas tentara Amerika yang ada di Thailand, ia pun langsung disambut oleh salah satu tentara bayaran yang bernama Eric, dan langsung mengantarkan si John untuk masuk ke dalam. Setelah bertemu dengan si kolonel, si John diperkenalkan dengan pemimpin misi yang bernama Murdoch. Selanjutnya, Murdoch mengajak si John ke ruangannya untuk melihat berkas dokumen milik si John. Murdoch pun sangat terkesan dengan banyaknya aksi dan penghargaan yang diterima si John sewaktu di militer dulu. Murdoch mengatakan kepada si John bahwa misinya kali ini hanya untuk mengambil foto kem tahanan yang ada di sana. Si John yang mendengar hal itu seketika terkejut karena itu bukan passionnya yang merupakan petarung dan mesin tempur ketika berperang dulu. Karena tak ingin berdebat, si John pun mengiyakan hal itu dan selanjutnya ia segera menyiapkan perlengkapan yang akan dibawanya dalam misi tersebut. Setelah percakapan selesai, si John pun langsung diantarkan oleh si kolonel menuju pesawat yang akan membawanya menuju lokasi yang telah ditentukan. Dan sebelum masuk ke pesawat, si John pun mengatakan kepada si kolonel bahwa hanya dia satu-satunya orang yang si John percayai dalam misi ini. Singkatnya, pesawat yang dinaiki si John telah sampai di titik lokasi yang telah ditentukan. Lalu, ia pun bersiap-siap untuk melakukan penerjunan dari pesawat. Dan alangkah sialnya si John, ketika akan terjun, ia pun malah nyangkut dan ngegantung. Namun, karena keberanian dan tekad apinya, wanjir, tekad api konoha ya mah. Namun karena tekad dan keberaniannya, si John pun melepaskan ransel yang berisi perlengkapan misi dan memotong tali yang membuatnya tikait. Dan akhirnya si John pun terjun bebas dari pesawat. Ketika pagi tiba, kita akan diperlihatkan dengan si John yang selamat dari kejadian sebelumnya dan sekarang sedang menyusuri hutan untuk melanjutkan misinya. Tak lama kemudian, si John melihat seseorang yang mencurigakan, lalu ia pun menangkapnya. Dan ternyata dia adalah orang yang akan menjadi penghubung bagi si John dalam melakukan misi. Dia bernama Chobao, kita panggil saja Susanti. Selanjutnya, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju kem tahanan yang dituju.
Sesampainya di tepi danau, si John pun cukup terkejut karena Susanti menyewa perompak untuk mengantar mereka melewati danau tersebut. Dalam perjalanan, mereka berdua mengobrol untuk mengetahui satu sama lain. Kembali ke si kolonel yang sedang berdebat dengan si Murdoch mengenai penjemputan si John. Si kolonel meminta kepada si Murdoch untuk melakukan penjemputan sesuai jadwal. Namun si Murdoch menolaknya karena mengira bahwa si John tak akan selamat atas kejadian tadi di awal. Karena si kolonel memaksa, si Murdoch pun akhirnya menyetujui penjemputan itu, namun menyuruh si kolonel untuk ikut serta dalam penjemputan itu. Kembali ke si John dan Susanti yang telah sampai di tepi danau, mereka berdua pun langsung turun dan bergegas menuju titik lokasi misi. Sesampainya di kamp tawanan, mereka berdua mengawasi tempat itu dari kejauhan supaya tidak diketahui oleh penjaga di sana. Selanjutnya, si John yang ingin memastikan keberadaan tawanan perang Amerika di sana, ia pun bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Susanti yang mengetahui kalau misinya hanya diperintahkan untuk mengambil foto, ia pun melarang si John. Namun, si John tetap kekeh untuk masuk dan mengatakan untuk sekarang tidak ada lagi perintah karena menurut si John, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan para tawanan. Susanti yang disuruh si John untuk menunggu, ia pun mengawasi pergerakan si John dari luar. Sementara si John sendiri yang sudah berhasil masuk langsung mencari keberadaan tawanan di sana. Karena berpengalaman dalam hal perang dan penyusupan dalam berbagai medan, si John akhirnya menemukan keberadaan para tawanan perang dan mencoba membebaskannya. Namun melihat tawanan perang yang terlihat sekarat dan tak memungkinkan untuk membawanya, akhirnya si John pun membebaskan satu tawanan yang sedang diikat di luar penjara terlebih dahulu dan segera membawanya pergi. Dalam pelariannya itu, si John berhasil melumpuhkan para penjaga di sana satu persatu. Kembali ke Susanti yang persembunyiannya diketahui dan ditemukan oleh salah satu penjaga, dan ketika si penjaga akan menembaknya, tiba-tiba ya, si John berhasil menyelamatkannya. Keesokan paginya, salah satu penjaga menemukan rekannya sudah tak bernyawa. Lalu ia pun meniupkan peluit yang menandakan bahwa ada penyusup masuk ke sana. Selanjutnya, para tentara Vietnam yang tersisa langsung mencari keberadaan si John dan melakukan pengejaran menyusuri hutan. Di tempat lain, si kolonel dan para tentara bayaran yang sudah siap untuk melakukan penjemputan si John dengan menggunakan helikopter. Kembali ke si John yang sekarang sudah sampai di tepi danau dan bersiap untuk naik ke kapal perompak yang disewa sebelumnya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di tengah danau, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan kapal perang Vietnam yang mendekati mereka. Dan ya, ternyata mereka dikhianati oleh para perompak tersebut dan seketika terjadilah perkelahian di antara mereka dan para perompak itu berhasil dilumpuhkan dengan cepat. Setelah selesai dengan para perompak, si John menyuruh Susanti untuk segera melompat dari kapal. Kemudian, si John yang masih berada di kapal perompak seketika diberondong tembakan dari arah kapal perang Vietnam dengan membabi bagongkan. Si John yang mengetahui bahwa di kapal tersebut ada basoka langsung mengambil dan memakannya.
Si John yang mengetahui bahwa di kapal tersebut ada basoka langsung mengambilnya dan menembakkannya ke kapal perang Vietnam. Selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di tengah hutan, si John dan Susanti pun berpisah. Sebelum berpisah, Susanti mengatakan kepada si John bahwa dia tidak dikorbankan. Dan itu hanyalah sebuah kata penenang. Kembali ke si kolonel yang hampir sampai di tempat penjemputan, sementara si John bersama seorang tawanan perang masih berusaha meloloskan diri dan menuju titik lokasi penjemputan dengan melewati jalur pesawahan yang terlihat baru ditanami benih padi dan itu sangat ngeruksak pegawaian nuboga sawah. Namun dari arah perbukitan, para tentara Vietnam mengetahui keberadaan si John dan langsung menembakinya dengan menggunakan mortir. Yang hal tersebut makin merusak sawah. Tak lama kemudian, si kolonel pun tiba dan melihat si John yang berada di bawah dengan membawa satu tawanan perang dan langsung menyuruh tentara bayaran untuk membantunya dengan menembaki para tentara Vietnam yang memburunya. Selanjutnya, karena saking atohnya, si kolonel memberitahukan ke markas pusat bahwa si John berhasil membebaskan satu tawanan perang. Si Murdoch yang mendengar hal itu sekonyong-konyong menyuruh mereka untuk membatalkan penjemputan tersebut. Susanti yang masih mengawasi dari kejauhan melihat si John yang ditinggalkan begitu saja. Kembali ke si kolonel yang telah tiba di markas, ia langsung mengamuk kepada si Murdoch atas perintahnya tadi. Kembali ke si John yang sedang diikat dan direndam di tempat pembuangan kotoran babi. Dan tak lama kemudian muncullah tentara Rusia yang merupakan sekutu Vietnam yang mendarat di sana dengan menggunakan helikopter. Para tentara Rusia itu dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Podolsky. Kita panggil saja Ujang. Selanjutnya, Ujang menyuruh tentara Vietnam untuk membersihkan si John dan membawanya ke ruangan si Ujang untuk diinterogasi. Singkatnya, si John yang sedang diinterogasi dan disuruh untuk menghubungi markasnya, namun si John menolak hal tersebut yang membuat si Ujang menyuruh tangan kanannya untuk menyiksa si John. Selanjutnya, Susanti yang mengetahui kalau si John berhasil ditangkap, ia pun berusaha untuk membebaskannya dengan menyamar sebagai wanita penghibur agar bisa masuk ke sana. Lalu, Susanti berhasil melumpuhkan satu tentara Vietnam dan bergegas mencari keberadaan si John. Kembali ke si John yang masih disiksa karena tak mau memberikan informasi apapun. Akhirnya, si Ujang membawa salah satu tawanan perang Amerika untuk disiksa agar si John mau buka suara dan menghubungi markasnya. Dan pada akhirnya si John bersedia untuk menghubungi markasnya, namun bukan mengikuti perintah si Ujang, melainkan mengancam si Murdoch yang telah mengkhianatinya. Murdoch, I'm coming to get you. Si John yang menyadari keberadaan Susanti di sana untuk membantu membebaskannya, dan karena ada kesempatan, si John pun langsung menghajar si Ujang dan anak buahnya dan segera pergi dari sana. Setelah semalaman mencari dan memburu si John yang tak berhasil didapatkan, akhirnya sebagian tentara yang menggunakan helikopter memutuskan untuk kembali ke camp. Dirasa sudah aman, Susanti dan si John bergegas untuk segera melanjutkan pelariannya. Namun tiba-tiba, ya, Susanti pun harus tewas akibat diberondong tembakan. Ketika selesai menguburkan jasad Susanti, si John pun langsung bersiap-siap untuk melakukan balas dendam. Satu persatu tentara Rusia dan Vietnam berhasil dilumpuhkan oleh si John tanpa meninggalkan jejak sedikit pun.
Selanjutnya, si John memancing para tentara tersebut menuju ke sebuah ladang tebu untuk melumpuhkan mereka sekaligus dengan cara membakarnya. Singkatnya, si John yang sedang berlari menyusuri sungai ditemukan oleh salah satu tentara Vietnam yang langsung menembakinya. Si John yang sadar dan ingat bahwa tentara itulah yang telah menewaskan Susanti, dia pun berbalik menyerangnya dan tak lama kemudian muncullah sebuah helikopter dengan membawa sebuah bom untuk membunuh si John. Alhamdulillahnya si John masih selamat dan berusaha untuk membajak helikopter tersebut. Namun harus berduet terlebih dahulu dengan tangan kanannya si Ujang. Setelah berhasil mendapatkan helikopternya, si John bergegas menuju kamp tawanan untuk menyerang para tentara di sana sekaligus menyelamatkan para tawanan perang yang ada di tempat tersebut. Dengan tekad dan keberaniannya, si John terus menggempur tentara Rusia dan Vietnam yang ada di sana. Setelah dirasa sudah aman, si John langsung membebaskan para tawanan dan membawanya menuju helikopter. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba muncul helikopter tempur yang dijoki oleh si Ujang dan dengan brutalnya menembaki helikopter yang dikemudikan oleh si John, yang mengakibatkan helikopter tersebut mengeluarkan asap dan terjatuh ke sungai. Ketika si Ujang mendekatinya dan berniat untuk menghancurkannya, tiba-tiba si John berhasil menembaknya dengan menggunakan basoka. Setelahnya, si John langsung melanjutkan perjalanan menuju markas dengan menggunakan helikopter yang sudah ngebul tadi. Setelah dekat dengan markas, si John langsung menghubungi markas untuk segera menyiapkan pendaratan darurat, dan si John pun memberitahukan bahwa ia membawa para tawanan perang Amerika. Mendengar hal itu, sontak seisi markas langsung bersorak gembira, namun tidak dengan si Murdoch yang terlihat panik, mengingat ancaman si John sebelumnya. Ketika sampai dan mendarat di markas, si John langsung mengambil senjata untuk segera menemui si Murdoch, dan setibanya di dalam, si John langsung menembaki peralatan yang ada di sana. Setelah puas menembaki sisi markas, si John bergegas ke ruangan si Murdoch dan menodongnya dengan sebuah belati. Selanjutnya, si John keluar dari markas lalu berbincang dengan si kolonel tentang rencana si John selanjutnya. Tamat, ending yang cukup memuaskan.